Sama sales toy di sini, dan ini adalah HP yang akan kita servis hari ini. Oh, ini lumayan ramai ya bosku. Tuh, bisa dilihat kita kedatangan 5 HP sekaligus, dan ya mau nggak mau kita servis satu persatu ya, dan kita usahakan secepat mungkin untuk menyelesaikannya. Bisa kita lihat ini adalah Realme C2, dan ini kerusakannya adalah LCD nya ya. Bisa kita lihat pecah bagus, sampai LCD ini udah bisa kita angkat. Oke, konsumen minta digantikan hari ini juga, dan akan kita lakukan perbaikan hari ini juga. Terus yang kedua, ini Oppo A12 ya. Kendalanya tidak bisa nyala. Dia ada suaranya di cas atau dicoba hidupkan, ada suara, ada getar, tapi tidak keluar gambarnya. Nah, ini garisnya garis begini ya. Ini kemungkinan juga LCD nya. Oke, dan akan kita ganti hari ini juga. Terus yang ketiga, ini Vivo Y16, dan kendalanya juga LCD ya, dan harus kita ganti juga. Terus yang ini adalah Oppo A37 ya. Bisa dilihat ini juga retak pada LCD nya. Konsumen minta kita mengganti LCD nya, dan kita diminta untuk memasangkan anti goresnya juga. Jadi di sini kita juga sediakan anti gores yang bagus ya. Dia hidrogel yang memiliki banyak fungsi atau tipe, yang salah satunya adalah yang bening, ada anti radiasi, anti sidik jari, anti privasi, dan anti bakteri. Jadi beda-beda fungsi tapi satu bahan, yaitu gel. Dia kelebihannya nggak bakalan pecah dan bisa memperbaiki dirinya dalam 2 hari, misalnya dari goresan-goresan kecil ya, karena dia gel. Mungkin ketika terkena panas HP, dia jadi bisa meratakan kembali sisi-sisi yang atau goresan kecilnya itu. Sip, nanti juga akan kita servis. Dan yang ini adalah Oppo A3s. Ini diikat pakai karet sama konsumennya, katanya kalau nggak diikat bisa lepas. Dan ini juga LCD nya minta diganti. Oke, jadi kita ganti dulu LCD nya. Bisa kita lihat ini adalah jenis ciri-ciri dari LCD yang udah mulai rusak ya. Dia terdapat hitam seperti ini. Oke, dan ini adalah Vivo Y16. Kali ini seperti biasa ya, ini adalah tipe HP yang rusak di bagian LCD ini. Dia tidak pecah, tapi IC sentuhnya ini sepertinya bermasalah, karena dia bisa nyala dan tidak bisa disentuh. Nah, sekilas info tentang HP ini adalah HP yang dikeluarkan 1 tahun yang lalu ya bosku. HP ini memiliki keunggulan selain dia tipis dan bentuknya sudah trendy ya, agak mengotak seperti ini kayak iPhone. Kameranya sudah bagus, dan keunggulan lainnya juga adalah dia sudah tahan terhadap percikan air ya. Jadi dia sudah waterproof, tapi hanya tahan percikan air. Dan oleh karena itu jangan dicelupkan ke air ya bosku. Tentu saja dia tidak tahan. Itu beda ya antara percikan air dan celupkan ke air. Nah, untuk mengganti LCD untuk tipe Vivo Y16 ini, kita harus buka tutup belakangnya sebanyak 2 kali, sebanyak 2 tahap.
Pertama, buka lapisan belakang ini dulu, dan keduanya membuka penutup flamenya yang ada di 4 sisi ini. Nah, oke. Dan karena ini HP kelihatannya sudah pernah dibongkar, kemungkinannya ini akan sangat gampang untuk kita buka ya. Nah, kita coba. Oke, betul bosku. Nah, saya paling suka membuka servisan HP yang tutup belakangnya sudah pernah dibuka. Ini sangat gampang ya. Kita tekan begini saja sudah terbuka dia. Dan selanjutnya kita buka pelan-pelan. Nah, dan yang harus kita perhatikan dalam membuka tutup belakang ini adalah di sini terdapat fleksibel dari sidik jari itu sendiri, dan terdapat volume atas dan volume bawahnya. Itu tidak boleh terkena gesekan barang tajam ataupun barang lain yang kita pakai untuk membuka tutup belakang ini, yang menyebabkan fleksibel itu sobek ataupun putus. Karena apabila itu terjadi, maka sidik jari dan volume ini akan tidak berfungsi atau berfungsi tidak semestinya. Dengan kata lain, berfungsi dengan tidak normal. Oke, kita buka dengan pelan-pelan. Oh, rupanya kaca kamera luarnya ngikut tutup belakangnya ini ya. Bisa kita lihat, ini bahannya plastik ya bosku. Tapi karena kecanggihan teknologi, plastik ini bisa disulap menjadi sesuatu yang sangat indah. Nah, dia terdapat garis-garis menyamping ya. Nah, ibarat goresan-goresan yang sejajar. Nah, dan itu membentuk sebuah pola yang sangat bagus. Dan di belakang sini bisa kita lihat ada emblem Vivo dan Aspherica kamera, dan kaca flashnya juga ada di sini ya. Sip, kita simpan dulu. Nah, ini adalah penampakan di dalam HP Vivo Y16 ini. Di belakang penutup ini adalah penampakannya. Bisa kita lihat, ini tipe baterainya yang BS7 ya, BS7, dan kapasitasnya sudah 5000 mAh. Oke, selanjutnya untuk mengganti LCD nya kita buka dulu semua baut yang ada di sini ya. Oke, mari kita buka. Dan tentunya bautnya harus ditaruh pada tempatnya ya, tempat pengingat kita, ibarat pemetaan lah, titik-titiknya yang mana. Ibarat pemetaan tanah itu titik koordinatnya. Oke, sip. Kita taruh seperti ini. Kalau dia menyamping ke kiri, kita taruh ke kotak yang kiri. Nah, kita taruh dia berjajar. Diusahakan sama ya bentuk pemetaannya antara tempat baut ini dengan posisi pemasangan baut di HP ini, yang fungsinya itu sebagai pengingat agar baut yang kita lepas bisa kita pasang kembali ke posisinya. Karena di beberapa kasus baut HP itu di setiap tempatnya memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, dan kalau kita memasangnya bukan pada tempatnya, karena bautnya berbeda, ada panjang ada pendek, itu bisa menyebabkan kerusakan pada mesinnya itu sendiri, ataupun bisa
menyebabkan loss pada rumah baut itu atau baut itu sendiri yang akan rusak. Dan yang paling parah, ini bisa menyebabkan pecahnya LCD. Karena ketika kita pasang baut pada tempat yang seharusnya bautnya pendek, kita pasang dengan baut yang panjang, itu baut itu akan menembus hingga sampai ke sisi belakang LCD-nya, dan itu bisa membuat dia pecah karena dorongan dari baut itu sendiri. Oke, kita buka seperti ini dan bisa kita lihat ini HP yang sudah pernah dibongkar. Kita bisa lihat dari baut ini yang sudah tidak bersegel lagi. Nah, biasanya kalau HP yang baru itu di atas ini sama yang di bawah sini itu ada segelnya. Segelnya dalam bentuk kertas ya, kertas yang kecil dilemkan pada baut itu sendiri. Dan ketika kita membuka baut itu, kertas itu akan rusak secara otomatis. Dan di sini malah tidak ada. Kelihatan itu artinya sudah dibuang ya. Sudah dibuang sama tukang servisnya yang membongkarnya kemarin. Nah, kita buka dengan pelan-pelan dan ingat cara bukanya memutar berlawanan arah dengan jarum jamnya. Nah, oke. Ini adalah baut terakhirnya. Setelah kita buka semua bautnya, kita coba periksa lagi apakah semua baut-bautnya sudah kita buka semua. Oke, kalau sudah dibuka semua, kita lanjut dengan pembukaan penutup frame ini. Caranya ya kita buka secara melingkar ya. Tapi sebelum itu kita buka dulu SIM tray-nya ya, dengan SIM injektor yang sudah kita sediakan. Dia berada di atas sini. Oke, kita boot dan kita isi apa tipe SIM tray-nya. Oke bosku, dia memiliki 2 slot micro SIM dan 1 slotnya untuk micro SD ya. Ini ada tipe yang menurut saya paling ideal, karena kita bisa memakai 2 kartu dan 1 memory card. Tidak seperti sistem hybrid yang hanya bisa memakai 1 memory card dan 1 kartu, atau 2 kartu tanpa memory card. Dan itu sangat terbatas ya. Kalau yang ini kita bisa pakai 2 kartu, 1 memory card, dan hasilnya kita lebih puas bosku. Karena kendala HP selain kartu yang terkadang kurang, misalnya sinyal Telkomsel hilang, kita masih bisa pakai sinyal M3. Terus kendala kedua, terkadang HP ini penyimpanannya itu kurang bosku. Jadi kita butuh memori luarnya. Nah, dan sistem SIM tray seperti inilah yang paling ideal. Oke, kita buka secara melingkar. Oke, kalau sudah dibuka baut-bautnya, ini sudah gampang dibuka ya bosku. Pakai kuku aja udah bisa. Nah kan, bisa kan. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan waktu membukanya. Ini dia bosku. Sederhana tapi bisa fatal kalau kita salah dalam membukanya. Nah, oke. Jadi ini adalah fleksibel dari Vivo Y16 ini yang berfungsi di mana ini volume atas, ini volume bawah, dan ini on off-nya. Dan tombol-tombol ini hanya disatukan dengan lem plastik biasa ya. Nah, dia ketika kita congkel itu bisa lepas dengan mudahnya. Makanya jangan sampai kena congkel ataupun terkena dorongan dari sisi penutup belakang ini. Oke, terus kita buka secara melingkar. Nah, terus yang harus diperhatikan adalah
bisa kita lihat ini fleksibelnya sangat rapuh ya, sangat tipis tuh, tipis sekali. Jadi sangat mudah untuk sobek ataupun putus. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam membukanya. Nah, sebelum kita tarik penutup frame ini, ada hal yang harus kita perhatikan. Bisa kita lihat ini konektor dari sidik jari ini masih menempel ya. Karena itu kita harus lepas dulu. Caranya kita buka pakai tangan, hati-hati. Nah, kenapa kita harus hati-hati? Bisa kita lihat fleksibel ini sangat kecil ya. Bayangkan kalau kita membukanya dengan kasar dan dengan cara yang salah, itu bisa dengan mudah merusaknya. Sip. Oke, kita simpan dulu. Kita lihat. Nah, ini penutup frame belakangnya dan terdapat fleksibel antena luarnya. Ini dia. Fleksibel antena luarnya dipasang di penutup frame belakangnya ya. Ini juga dia. Ini tidak ada kaca kameranya karena kaca kameranya sudah dipindahkan ke sini ya, ke tutup belakang ini, lapisan pertama. Terus ini juga fleksibel antena luar. Nah, bisa kita lihat ada 3, dan ini adalah tombolnya, tombol luar dari Vivo Y16. Ini masih bagus ya. Kalau HP lain yang di atas 3 tahun ini pasti langsung lepas, karena karet pencekak ini bisa rapuh termakan oleh waktu ya. Jadi seperti kata orang, tidak ada yang abadi. Bahkan bentuk plastik di dalam seperti ini pun bisa rapuh juga oleh waktu. Karena ini baru setahun lebih, jadi wajar ya, dia masih bagus dan tidak lepas. Nah, goyang pun goyang seperti ini pun tidak akan lepas. Coba kalau sudah 4-5 tahun lagi, pasti dia akan lepas karena rapuh pencekaknya itu. Nah, ini adalah penampakan dari dalam HP Vivo Y16 setelah penutup frame ini kita buka. Bisa kita lihat di sini terdapat kamera utamanya, dipasang di atas ya. Dan ini kamera keduanya. Terkadang ada HP yang memasang kamera utamanya di bawah ya, dan kamera keduanya ke atas. Bisa kita lihat flashnya ini kecil banget ya, 1 titik ini aja. Tuh. Dan ini adalah speaker depannya. Tuh. Bisa kita rasakan, pastikan ini dia speaker depannya ya bosku, karena speaker itu identik dengan magnet. Nah, kita sentuh seperti ini dia ngelengket. Oke. Selanjutnya ini adalah kabel antena dalamnya, ini konektor baterainya, dan ini konektor penghubung antara mesin bawah ke mesin atas. Dan ini adalah konektor LCD yang harus kita lepas untuk pergantian LCD-nya. Oke, mari kita buka tutup belakangnya, maksudnya baterai belakangnya. Pertama-tama ada 4 segel atau 4 cekak yang harus kita buka ya. Dia plastik yang dilumuri oleh lem. Nah, kita buka. Kalau kita tidak membukanya duluan, baterai ini akan sulit untuk kita buka. Nah, kita buka dulu. Setelah begini, kita tarik plastik hijau ini. Sebelumnya kita buka dulu konektor baterainya ya. Jangan tarik dulu, bahaya. Ini bisa putus bosku. Kita tarik. Ini kalau sudah pernah dibongkar pasti akan mudah ditarik. Nah, sip, lepas ya bosku. Bisa kita lihat baterai ini masih bagus. Belum ada yang kembang atau ada yang bocor ataupun ada konektornya yang putus. Tuh, masih bagus. Kita simpan dulu. Nah, ini dia adalah fleksibel dari LCD itu sendiri. Nah, untuk membukanya kita harus buka dulu lem belakang ini, plastik lem belakangnya ini. Yang hitam ini ada double tipnya ya. Nah, kita buka dengan hati-hati. Nah, sudah terlihat kan fleksibelnya. Lalu kita buka pelan-pelan dan hati-hati ya, karena fleksibel ini sangat tipis
Kalau salah mencongkel dia bisa rusak. Setelah itu kita buka LCD-nya. Bisa pakai blower ataupun kalau dia sudah gampang dibuka tanpa blower juga bisa. Itu tergantung ya. Ada HP yang karena waktu, karena udah lama, ada karena pernah diganti, dia jadi mudah untuk dibuka. Nah, bisa kita lihat celahnya ini. Kita dorong aja sudah bisa terbuka ya. Mari kita buka dulu LCD-nya. Oke, ini udah kita buka. Nah, bisa kita lihat isi dalamnya. Oke. Nah, ini LCD produk dari Meto ya. Kualitasnya juga lumayan bagus. Kita simpan dulu. Oke, nah ini dia. Selanjutnya, setelah LCD ini kita buka, kita bersihkan dulu ya lem-lem dan pecahan-pecahan LCD yang masih melekat di sisi-sisi frame ini, dan harus dilakukan dengan hati-hati ya bosku, karena di sisi ini terdapat kaca-kaca bekas pecahan LCD yang masih menempel. Itu bisa melukai tangan kalau kita tidak hati-hati. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, sudah bersih bosku. Nah, selanjutnya kita lakukan pengetesan untuk LCD-nya ya. Kita siapkan dulu LCD-nya. Oke, seperti biasa, sebelum kita pengetes LCD, ada hal yang harus kita perhatikan ya. Ini ada plastik yang harus kita buka nanti kalau kita harus memasang LCD-nya. Dan di sini biasanya ada plastik pelindung kamera, kaca kameranya ya. Tapi yang ini enggak ada, jadi nggak perlu kita buka. Tapi kalau ada kita harus buka ya. Karena kalau kita nggak buka, ketika kita memasangkannya pada frame HP-nya, kamera depan ini nanti akan buram karena plastik pelindung kaca ini biasanya buram atau ada warna lain lah yang menutupinya. Oke, mari kita tes. Caranya kita masukkan fleksibelnya dengan hati-hati pada tempatnya dan kita pasang seperti ini ya. Kita tekan pelan-pelan konektornya pada konektor rumah mesinnya ya. Oke, sampai terdengar bunyi klik. Nah, selanjutnya kita ambil baterainya dan kita pasang. Hati-hati ya, karena di sini ada lemnya, jadi sangat mudah untuk melekat kalau bersentuhan dengan baterainya. Oke, selanjutnya kalau konektornya sudah terpasang dengan rapi, kita coba hidupkan bosku. Oke, nyala ya. Nah, kalau sudah begini, kita sudah bisa melepas kembali LCD-nya, lalu kita lakukan tahap selanjutnya yaitu pengeleman. Kita buka konektor lainnya, kita lepas konektor LCD-nya. Nah, selanjutnya kita lepas plastik segelnya ya, yang melindungi belakang LCD ini. Nah, setelah ini selanjutnya kita lakukan pengeleman. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mengelem bosku. Jadi sebelum kita melakukan pengeleman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar LCD bisa terpasang dengan sempurna dan HP juga berjalan dengan lancar. Dan bisa kita lihat ada beberapa tempat yang tidak boleh terkena lem ya. Yang pertama adalah kamera depan ini sendiri, tidak boleh tertutup lem. Yang kedua adalah earpiece atau lubang speakernya, dan juga tidak boleh tertutup lem ya. Kalau tertutup itu bisa suaranya menjadi kecil ataupun jadi tidak terdengar dengan jelas ya, karena tertutup oleh lem itu sendiri. Terus yang ketiga adalah sensornya. Di sini terdapat
wilayah sensor dari HP ini sendiri, dan dia ada dua petak ya, petak 1 dan petak 2. Ini juga tidak boleh terkena lem LCD. Kalau terkena lem LCD, nanti kinerja HP-nya akan berantakan karena sensornya tertutup. Oke, selanjutnya mari kita lakukan pengeleman. Kita siapkan lemnya. Kita kasih lemnya secukupnya ya. Ingat, tidak boleh terkena sensornya ataupun kamera itu sendiri. Nah, kita lompati saja sampai sini. Sampai sini saja. Oke. Selanjutnya kita lem secara melingkar. Ini adalah lem khusus untuk LCD HP yang sudah teruji ya, dan kualitasnya juga sangat bagus. Kelengketannya, kekuatannya setelah mengering, dan efisiensinya dalam pemakaiannya itu sangat gampang. Dan lem ini memiliki keunggulan tahan air dan tahan panas. Jadi ketika HP kita panas waktu kita main ataupun kita cas, itu LCD ini akan tetap melekat dengan sempurna. Yang kedua, dia tahan air. Itu artinya ketika terdapat percikan air dan air itu tidak sampai menyentuh mesin, lem ini masih akan bertahan dan tidak akan lepas. Dan LCD tetap terpasang dengan kuat dan sempurna. Oke. Nah, kalau dirasa semuanya sudah, kita lumuri dengan lemnya. Kita taruh dulu dan kita tutup rapat kembali ya, agar lem ini tidak mengeras. Selanjutnya kita tutup dengan LCD barunya. Oke, hati-hati, seperti ini pemasangannya, jangan sampai terlipat ya. Nah, ini kita pasang pada tempatnya, jangan sampai ada gantung atau yang tertahan, atau dia terlalu ke atas ataupun ke bawah. Pastikan semuanya rapat ya. Kalau sudah rapat seperti ini, kita bersihkan dulu lem-lem yang ada di sekelilingnya. Nah, ini sudah bersih ya bosku. Nah, selanjutnya kita pasang kembali konektor dari fleksibel LCD-nya. Kita rapikan dulu, dia tidak boleh sampai bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri ya. Nah, kalau seperti ini rapi ya, dia sama seperti contoh fleksibel di samping ini. Nah, tekan. Selanjutnya kita tutup kembali plastik pencekak baterainya ini. Kita lakukan dengan hati-hati. Oke, kita tekan begini saja, dia sudah bisa melekat, karena yang warna hitam ini adalah double tipnya. Selanjutnya kita pasang kembali baterainya ya. Oke, harus diperhatikan cekak ini harus berada di atas baterai. Lalu kita pasang baterainya pada posisinya, dan cekak plastik ini kita lekatkan kembali kepada bodi baterainya. Selanjutnya fleksibel ini kita pasang kembali ke konektor mesinnya ini. Nah, kalau begini sudah dirasa ada rapi ya. Oke. Kemudian kita coba hidupkan lagi.
Oke, nyala ya bosku. Nah, langkah selanjutnya adalah pemasangan tutup framingnya. Tapi sebelum kita pasang, ada hal yang harus kita perhatikan. Bisa kita lihat, ini ada kabel fleksibel yang harus kita pasang dulu sebelum kita tutup belakang ini, karena konektor penghubung antara fleksibel sidik jari dengan mesin itu tertutup oleh tutup belakang ini. Nah, jadi kita harus memasangnya dulu. Caranya kita paskan seperti ini. Oke, paskan pada posisinya. Terasa kalau udah pas, kita tekan sampai bunyi klik. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah pas ya, sudah rapi. Selanjutnya kita tutup, dan bisa kita lihat di sini terdapat fleksibel on off, volume, dan fleksibel fingerprint ini. Ini tidak boleh sampai tergesek atau terdorong oleh sisi-sisi dari tutup belakang ini. Jadi kita harus tutup dulu seperti ini. Nah, kalau sudah tertutup seperti ini kan dia tidak mungkin, fleksibelnya tidak mungkin terdorong oleh sisi dari penutup frame ini ya. Nah, kita dorong, kita tutup dengan rapat. Selanjutnya baru kita tutup di bagian yang lain. Kita tekan dengan hati-hati ya, agar kaca ini juga tidak pecah. Kita pastikan semuanya tertutup rapat. Oke. Nah, kalau sudah rapat, kita tes apakah tombol ini berfungsi. Kalau dia sudah bisa berfungsi seperti biasa, itu artinya pemasangannya sudah betul ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pembautan. Seperti biasa, kita harus pasang baut ini pada posisinya semula. Bisa kita lihat sebelah kiri kita pasang kiri, kanan pasang yang kanan ya, dan begitu terus selanjutnya. Oke, pasang dulu. Oke, sisa 2 baut lagi, dan pastikan kita membautnya dengan perasaannya, dirasakan. Tidak boleh dibaut terlalu kuat karena baut ini sangat tipis dan sangat kecil. Dia bisa loss atau mungkin bisa rumah dari HP ini yang loss kalau kita memutarnya terlalu kuat. Dan pastikan kita putar searah jarum jamnya untuk menguncinya. Nah, seperti ini. Nah, kita pastikan dulu apakah semua bautnya sudah terpasang semua dan sudah terpasang rapi. Langkah selanjutnya adalah pengeleman di 4 sisi ini untuk kita lakukan penutupannya. Dan tutup ini sendiri sebenarnya sudah memiliki double tip ya, cuman sepertinya kurang kuat. Oleh karena itu akan lebih baik kalau kita tambahkan lem tambahan. Oke, kita kasih dulu secara melingkar, dan hati-hati ya, lem ini tidak boleh sampai terkena fleksibel dari sidik jari ini, karena jika lemnya menyentuh fleksibel sidik jari, ketika kita menutup tutup belakangnya, dia akan melekat ke tutup belakang ini. Dan bila suatu hari kita ingin membuka tutup belakang ini, fleksibel itu bisa ikut tertarik karena sudah otomatis terlem dengan tutup belakang ini, dan itu bisa menyebabkan fleksibel ini lepas, terputus bosku. Nah, bisa kita lihat lemnya sudah kita kasih secara melingkar. Selanjutnya kita tutup dengan hati-hati ya, dia pas dengan kaca kamera ini. Kalau dia tidak pas, nanti kameranya ini akan terganggu ya, karena tertutup oleh sisi kiri kanannya karena bergeser akibat pemasangannya kurang pas. Oke, nah kita tekan perlahan-lahan
dan pastikan semuanya rapat. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita pasang kembali SIM tray. Oke, kan seperti ini SIM tray-nya sampai pas tempatnya ya. Nah, oke bosku, ini LCD-nya sudah menyala dan kita tes. Semua tombol berfungsi dengan baik ya. Itu artinya tes pemasangan kita sudah sukses ya. Nah, dengan begini berakhir juga video kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Like kalau Anda suka video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.